Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi ini. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Namun sebelum kita membacanya, kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk perkenaanmu dalam hidup kami. Sepanjang malam lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan, sehingga di pagi ini kembali Tuhan membangunkan kami untuk menghirup udara yang segar dan menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, semoga kami dapat merefleksikannya pribadi lepas pribadi, dan menjadi kekuatan dan pedoman untuk menjalani hari ini dengan baik dan berkenan bagi-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada yang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kau penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
di dalam takut akan Kristus. Amin firman Tuhan. Tema dari renungan kita saat ini ialah jangan berkawan dengan kegelapan. Jangan berkawan dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sepakat bahwa yang namanya gelap butuh terang atau cahaya. Karena saat bekerja atau beraktivitas dalam kegelapan, itu akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan banyak hal, untuk melancarkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dalam bacaan ini, Paulus berpesan kepada anak-anak terang agar cara hidupnya berbeda dengan kehidupan anak-anak gelap. Ayat 3 sampai ayat 6. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa di ayat 8 dikatakan, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berkata juga dalam ayat 7, jangan kamu berkawan dengan mereka. Dalam artian bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti orang yang selalu hidup dalam kegelapan. Karena itulah Paulus mendorong orang Kristen agar menjadi terang yang akan menghasilkan keadilan, kebaikan, juga kebenaran dalam ayat 9. Yang seperti dengan karakter Kristus, yakni dengan hidup mengucap syukur, bermazmur, bernyanyi, dan semua dilandasi atas nama Tuhan Yesus. Ada banyak hal perbuatan-perbuatan kegelapan yang disebutkan dalam bacaan ini, dan itu semua Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus waktu itu bahwa semuanya itu, semua perbuatan gelap itu harus dibebaskan dari diri, yang disebutkan dalam bacaan harus ditelanjangi. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan saat ini mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran kita, dalam laku untuk merancangkan sesuatu yang jahat. Sebab iblis akan terus berusaha untuk menguasai hati dan pikiran kita. Sebaliknya, mari kita arahkan hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu dengan benar sambil memuliakan Tuhan, memahami, mengerti kehendaknya, rencananya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga semua ucapan dan tindakan kita menjadi ungkapan syukur dan pujian kepadanya, untuk terus selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang adanya, sehingga kita pun harus hidup dalam terang dan tak lupa untuk menjadi terang bagi sesama kita. Tuhan akan terus menolong kita untuk menampakkan diri, menampakkan hidup sebagai anak-anak terang. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Semoga ini menjadi kekuatan kami, semangat, dan pedoman untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Karuniakan kami kesehatan, hikmat, untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami terus dimampukan untuk mewujudkan hidup kami, diri kami sebagai anak-anak terang. Jauhkanlah kiranya kami dari hal-hal yang tidak berkenan bagimu, dari intayan-intayan kegelapan yang selalu mengintai kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu
untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan tilik, Tuhan lawat dalam keadaan apapun. Semoga selalu sehat, terus berhikmat dari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan, dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peranan masing-masing. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha yang boleh diperkenankan bagi mereka. Semoga itu dapat dikerjakan dengan sukacita dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan, Tuhan menolong untuk merajut ilmu. Semoga semuanya boleh diperoleh dengan tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menolong hingga selesainya. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan tolong mereka, semoga dikaruniakan hikmat juga kesehatan untuk bisa memerintah di negeri kami ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, penuh tanggung jawab, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa, berdoa untuk orang tua kami yang lansia. Tuhan tolong, Tuhan topang selalu, iman kepercayaan semakin diteguhkan, agar terus mengharapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Juga bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan yang lemah karena penyakit, baik yang ada di rumah sakit pun yang ada di rumah. Tuhan berkati setiap upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Semoga semuanya itu boleh menjadi saluran kesembuhan dan kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkati kami, semoga semuanya dapat kami lakukan dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan tak lupa untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, ini kami yang datang kepadamu. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.